berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Satu langkah Gibran sudah punya kesempatan untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Kok sampai Gibran terlena mau menangkap peluang ini, menurut saya ini akan selangkah lagi masuk ubangan. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahkamah Konstitusi belakangan banyak dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga. Dan yang nyebut ini, yang mempelesetkan ini, tidak hanya orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi. Memang istilah ini munculnya dari orang-orang yang selama ini tidak suka dan nyinyir dengan Jokowi. Tapi saat ini yang menyebut Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga ini juga orang-orang yang loyal terhadap Jokowi, orang yang selama ini menjadi pendukung setia Jokowi. Karena mereka juga kecewa. Keputusan MK kemarin kaitannya dengan gugatan soal batas usia calon presiden, calon wakil presiden itu betul-betul mengecewakan hampir sebagian besar rakyat di negeri ini. Sehingga akhirnya orang menjadi mengekspresikan kekecewaan itu dengan tadi memplesetkan atau mengganti singkatan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Karena memang keputusan MK ini secara nggak langsung menguntungkan Gibran, yang kebetulan ponakannya ketua MK, makanya ini dikatakan keluarga. Jadi pada waktu pagi, ketika saya yakin semua mengikuti kemarin, awalnya kita itu girang, kita senang karena MK menolak gugatan agar usia yang awalnya 40 diturunkan, itu ditolak. Berarti artinya tetap 40. Bahkan ada beberapa pengamat sudah muji-muji MK. Ternyata di sore hari ada keputusan yang mengatakan bahwa orang yang usianya tidak nyampe 40 bisa asal orang itu sudah pernah menjadi pejabat publik yang melalui proses pemilihan. Nah, dalam hal ini Gibran bisa. Kalau toh usia 40 itu diturunkan, itu kan tidak ada syarat tadi pernah menjabat. Itu kan bisa dikatakan malah membuka peluang banyak orang. Artinya tidak hanya Gibran. Tapi sekarang dengan hanya mengerucutkan bahwa 40 itu tidak bisa kecuali orang yang sudah pernah menjadi pejabat publik yang dipilih tadi. Justru ini menyempitkan. Gibranlah orang yang sempit tadi orang yang jumlahnya semakin sedikit itu Gibran tetap masuk di dalamnya. Kelihatannya ini yang akhirnya juga menambah kekecewaan itu. Lagi-lagi saya katakan bahwa orang yang awalnya loyal pada Jokowi, orang yang awalnya mendukung saja sekarang juga kecewa. Dan ini yang saya khawatirkan seperti konten saya sebelumnya. Kalau selama ini mungkin gerakan-gerakan mahasiswa yang mendemo Jokowi, ingin menurunkan Jokowi itu mungkin tidak mendapatkan dukungan besar terutama dari masyarakat, karena pada waktu itu memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi masih sangat tinggi. Kalau kejadian ini dan betul-betul nanti dimanfaatkan Gibran untuk nyalon berpasangan dengan Prabowo seandainya, ini saya yakin akan berpotensi bahwa gerakan mahasiswa itu akan mendapatkan dukungan. Dan ini yang kita khawatirkan, Oke, kita kembali ke tadi. Orang yang awalnya mendukung saja sekarang sudah seperti itu. Sekarang juga ikut-ikutan kecewa. Dan ini kesimpulannya apa? Trust atau kepercayaan berarti hilang. Menurut saya seorang pemimpin itu modal utama yang sangat mahal harganya itu adalah kepercayaan, trust.
Kalau kita kembali ke flashback ke masa Nabi, salah satu penopang ya kesuksesan bagaimana Nabi itu membawa dakwah risalah Islamiyah, salah satunya Nabi itu terkenal sebagai orang yang al-amin, orang yang sangat dipercaya. Bila selama ini dukungan masyarakat pada Jokowi itu sangat tinggi, ya salah satunya orang meyakini Jokowi adalah orang yang bisa dipercaya. Di tengah-tengah politisi yang sedemikian carut-marut, Jokowi dianggap sebagai mutiara. Dan salah satu mutiara ini karena Jokowi dianggap bisa dipercaya. Nah, dengan adanya kejadian ini menjadi sesuatu yang meruntuhkan semua. Maka saya berharap ini Jokowi menyadari. Gibran, anak-anaknya Pak Jokowi, Gibran dan Kaisang juga menyadari ini. Ini kalau mereka tidak segera menyadari ini bahaya besar, mengancam. Tidak hanya kerugian itu akan menimpa pada bangsa ini, ya jelas bangsa ini akan rugi. Tapi mereka secara pribadi maupun dalam arti konteks keluarga mereka itu juga akan rugi. Jadi saya berharap mereka belajarlah dengan presiden-presiden, pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dulu ketika Pak Soeharto itu masih berkuasa, orang muji-muji. Pada waktu 97 ketika ada pilihan itu, orang seakan-akan mengatakan Pak Harto masih layak lah. Tapi masyarakat pada waktu sudah sedemikian tidak percaya, belakangan 98 akhirnya juga masyarakat secara umum mendukung untuk menurunkan Pak Harto. Kan tragis sekali. Padahal kalau seandainya 97 itu selesai, mungkin persoalan beda. Bahkan yang ironis kan, orang-orang terdekat ya termasuk Harmoko yang pada waktu itu orang yang sangat mendukung itu belakangan juga mengatakan lebih baik Pak Harto turun. Nah ini kalau seperti itu kan ngeri. Jadi ini terus terang kalau situasi semacam ini sekarang kan begini, dengan keputusan MK ini, ya toh, satu langkah Gibran sudah punya kesempatan untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Ya karena sekarang presidennya, calon presiden sudah ada, ya calon wakil presiden. Ini menurut saya, kalau Gibran menggunakan kesempatan ini tidak menyadari resiko yang akan terjadi, tidak memprediksi kemungkinan kemuan, kekecewaan masyarakat, ya terus dia akhirnya mau dipinang. Kelihatan yang paling nganukan Prabowo ya kelihatannya. Terus mau berpasangan dengan Prabowo. Berarti ini artinya apa? Selangkah lagi Gibran tentu nanti bersama keluarganya, bersama Pak Jokowi akan masuk dalam kubangan. Ini sangat disayangkan. Reputasi, nama baik yang dibangun Jokowi sejak menjadi wali kota Solo. Terus terang saya memperhatikan sepak terjang Jokowi dan beberapa media juga mengulasnya, memujinya. Itu kan sejak jadi wali kota Solo. Karena apa? Nampak di situ Pak Jokowi itu orangnya tidak ambisius, orangnya sangat manusiawi ketika mengadakan pendekatan dengan masyarakat, khususnya ketika memindahkan itu kan para pedagang. Bagaimana dia punya cara-cara yang begitu manusiawi. Terus orang juga sebagian percaya bahwa Jokowi adalah orang yang sederhana, tidak neko-neko gitu kan, tidak korup gitu kan. Dan kepercayaan itu yang menjadikan kekuatan Jokowi untuk terus mendapatkan dukungan besar sehingga menjadi gubernur dalam waktu yang sangat singkat. Masyarakat mendukung untuk menjadi presiden. Nah ini kalau nanti Gibran tidak menyadari dengan mudahnya bersedia gitu, karena mungkin orang-orang sekitarnya kan meyakinkan. Kalau orang sekitarnya itu sekarang kan ya mohon maaf, ya dia lapor aja baik-baik saja gitu, tidak akan pernah menceritakan apa adanya. Kok sampai Gibran terlena mau menangkap peluang ini, menurut saya ini akan selangkah lagi masuk kubangan. Soalnya satu tadi, menurut saya kehidupan manusia, harga diri manusia itu salah satunya kan tadi kepercayaan. Orang itu masih dipercaya. Kalau orang sudah tidak dipercaya, menurut saya udah jatuh harga dirinya. Terus kedua, kepercayaan itu kaitannya dengan komitmen. Kalau sampai Gibran itu bersedia, paling dia mengkhianati banyak orang yang selama ini mungkin percaya dengan Jokowi dan percaya dengan dirinya. Apalagi beberapa waktu sebelumnya kan Gibran menyampaikan kan di podcast, di pernyataan
ketika tanya wartawan gitu kan, dia mengatakan dia tidak ambisius, dia tidak peduli dengan itu gugatan-gugatan di MK itu. Kalau ternyata ini nanti dia memanfaatkan, berarti artinya peduli, dah selesai. Berarti omongannya nggak bisa dipercaya. Karena terus terang rekaman itu masih ada, jejak digital masih ada. Dia mengatakan dia tidak ambisius dan seterusnya. Dan komitmen terhadap partai yang selama ini dia bernaung, yaitu PDIP. Saya nggak bayangkan ya kalau nanti demi sebuah jabatan, terus dia dirayu beberapa orang, dia mengiyakan, apa nggak berpikir ya bagaimana nanti komitmen, artinya loyalitas dia terhadap PDIP, yaitu partai yang selama ini menjadi tempat dia bernaung, juga tempat bernaungnya Jokowi gitu, orang tuanya gitu. Masa akan dikhianati begitu saja? Maka wajar kalau ada yang mengatakan nanti akan terjadi bisa jadi seperti maling kundang gitu kan. Kalau memang nanti melangkah betul bersedia menjadi wakil presiden, bisa jadi banyak orang yang menyimpulkan seperti itu, bahwa Jokowi, Gibran orang yang tidak bisa berterima kasih dengan PDIP. Sehingga orang banyak yang mengatakan juga bahwa nanti mesti akan hukum karma akan terjadi, dan bisa jadi terjadi. Coba sekarang kita flashback juga ya. Dulu ketika di PDIP itu masih muncul dua calon presiden ya, bakal calon masih. Di situ dulu kan orang yang kuat itu ada Puan Maharani dan Ganjar. Pada waktu itu kan trennya lebih internal PDIP itu lebih mendukung Puan. Dan Ganjar itu seperti orang yang seperti orang yang didolimi begitulah. Di saat seperti itu, Ganjar didekati oleh beberapa orang untuk ditawari akan dicalonkan lewat partainya, terutama Nasdem pada waktu itu. Itu loh, orang sekelas Ganjar saja loh, dia tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi, saya tetap berkomitmen di PDIP. Meskipun tidak calonkan sebagai presiden pun, saya tetap kader PDIP. Dan akhirnya menolak. Dan disinilah menurut saya harga mahal itu ya. Loyalitas ini menjadi harga yang sangat mahal yang sekarang melekat pada diri Ganjar. Sehingga Ganjar akhirnya dalam perkembangannya justru Ganjar akhirnya direstui, dipilih oleh Megawati untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Masuk sekarang itu Jokowi akan arti apa tadi, harganya akan di bawah Ganjar gitu kan. Ganjar aja bisa loyal seperti itu loh. Gitu. Dan ketika terjadi masalah kegagalan pertandingan bola yang melibatkan Israel, bagaimana sikap Ganjar mengikuti instruksi partainya untuk menolak keterlibatan tim Israel, dibully habis-habisan kan pada waktu itu, sampai survei-survei menunjukkan bahwa Ganjar itu popularitasnya turun tajam, tapi Ganjar tetap kekeh. Dia mempertaruhkan tadi untuk popularitas dipertaruhkan dengan loyalitas. Ini berarti berkepribadian, orang yang berkarakter, dan nilai mahalnya di sini. Nah ini saya berharap ini jadi pelajaran. Saya sangat terus terang sampai sekarang tuh saya masih masih keheran-heranan kalau seandainya Jokowi kok sampai tidak punya loyalitas, tidak punya komitmen. Saya masih sebenarnya sampai saat ini masih melihat Jokowi itu orang baik. Sehingga kalau nanti betul-betul kok berubah, akhirnya tidak loyal lagi gitu kan, tidak punya loyalitas lagi gitu kan, akhirnya nanti itu kesannya tercermin menjadi orang yang tidak konsisten lagi gitu kan. Ini terus terang kayaknya kok nggak Jokowi amat gitu ya, kayaknya ada sesuatu. Begitu dengan Gibran, kalau selama ini kesannya tuh Gibran tuh kan ya orang yang tidak ambisius gitu kan, relax gitu kan. Orangnya juga mengutamakan nilai-nilai, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai daripada ambisi untuk mengejar jabatan. Kalau ini ternyata akhirnya mau menjadi wakilnya Prabowo, seandainya nanti keputusannya ya katanya dalam waktu dekat ini akan dideklarasikan. Kalau seandainya ya, saya kok akhirnya mencurigai ada sesuatu. Ada sesuatu ya, ada tanda tanya besar. Ada apa? Kok bisa orang yang awalnya begitu gitu bisa berubah dengan cepat menjadi begini gitu. Ya mungkin bisa jadi orang akan curiga salah satunya adalah tersandra.
Ya tersandra karena apa gitu kan? Ya bisa jadi. Jadi orang bisa menduga-duga akhirnya. Yang jelas memang akhirnya seandainya Jokowi dan Gibran akhirnya berubah gitu kan. Tidak menunjukkan karakter aslinya, terus terang mesti tanda tanya besar ini akan mengemuka. Bisa jadi jawabannya ya macam-macam. Bisa jadi karena ternyata tersandra. Tersandra karena apa? Ya nggak tahu. Apa karena ada jasa besar orang tertentu gitu kan, yang memberikan sesuatu dan harus dibalas dengan sekarang ini kan gitu. Ya kita nggak tahu. Semua kan dugaan. Oke, saya tetap berharap ya. Karena ini kalau Gibran mengambil kesempatan ini, ya toh, yang masuk ubangan nanti tidak hanya Gibran, tidak hanya Jokowi dan keluarganya, tapi mesti akan membawa ketidakbaikan atau kemadharatan terhadap kita sebagai bangsa dan negara ini. Jadi saya ya masih berharap lah, meskipun MK sekarang sudah membuka keran dan konsekuensi dari buka keran itu MK sekarang menjadi populer dengan sebutan Mahkamah Keluarga tadi. Tapi saya berharap ini tidak disempurnakan dengan tadi Gibran bersedia. Kalau Gibran akhirnya nanti bersedia menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo, sempurna sudahlah. Sempurna sudah ketidakpercayaan, hancurnya kepercayaan yang selama ini dibangun 10 tahun oleh pemerintahan Jokowi. Oke, mari kita tunggu bersama-sama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.